Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat BKN dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya, Trisia Lelonowati Sumaryanto, dapat menyapa Anda dalam talk show spesial Paskah BKN PDI Perjuangan dengan tema Hidup sebagai Alat Kebenarannya dengan memperkuat solidaritas dan subsidiaritas. Talk show kali ini akan menarik karena kita akan merefleksi tema Paskah dengan kisah sengsara Yesus melalui film The Passion of Christ yang disutradari oleh Mel Gibson pada tahun 2004 dan sempat menjadi kontroversi karena penggambaran penderitaan Yesus secara visual yang begitu dramatis menggetarkan hati dan sanubari jutaan manusia. Untuk membahas ini, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Ketua sekaligus Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara, Romo Dr. Simon Petrus L. Cahyadi atau biasa dipanggil Romo Simon. Selamat siang Romo Simon. Selamat siang Mbak Trisia, selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, tentunya kami juga ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudari umat Muslim yang sedang menjalankannya. Semoga puasanya berjalan lancar dan diberkati oleh rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin Romo juga ingin menyampaikan salam untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Monggo Romo. Saya juga mau menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa pada saudara-saudari saya dimanapun Anda berada sekarang. Tuhan memberikan kekuatan dan juga keimanan yang tabah besar pada Anda semua. Selamat. Baiklah, mari kita mulai. Kita seperti tadi kita sampaikan bahwa kita ini mengacu pada film The Passion of Christ, Mel Gibson, yang memang begitu dramatis ya Romo, dan sempat menjadi kontroversi. Ya, brutal ya. Sangat brutal. Ya. Saya nontonnya juga nggak tega sebenarnya ya. Kita kalau mengacu pada peristiwa Paskah dan peristiwa kisah sengsara Yesus, film The Passion of Christ ini kan menggambarkan mulai dari pencucian kaki muridnya dan perjamuan terakhir, yang itu walaupun dalam bentuk flashback. Ya. Kemudian setelah itu Taman Getsemani, kemudian pernikahan Pontius Pilatus waktu penghakiman sampai penyalipan dan wafat dan bangkit. Kalau kita mengacu pada peristiwa kisah sengsara Yesus dimulai dari perjamuan terakhir, di mana Yesus berkumpul dengan para muridnya. Di situ ada suatu kebersamaan ya Romo. Yesus juga sebagai sebagai pemimpin dengan para muridnya. Kalau kita bicara konteks sekarang, karena kita kebetulan kalau boleh kita bicara sebagai konteks kebangsaan, adalah seorang pemimpin atau elit dengan warganya. Ada kebersamaan, ada saling berbagi, dan Yesus menyampaikan pesan-pesannya. Mungkin Romo bisa memberikan suatu refleksi dalam konteks negara, bagaimana kita melihat perjamuan terakhir ini yang kita bisa lihat sebagai di dalam masyarakat sekarang, Romo. Silakan. Ya, yang saya kira menarik dari kisah perjamuan terakhir itu ada dua bagi saya ya. Yang pertama, sebenarnya ada adegan sebelum perjamuan itu, adegan pencucian kaki. Pencucian kaki kan ada kan, ini sebenarnya tidak lazim bagi masyarakat pada waktu itu bahwa tuan rumah mencuci kaki ya. Tetapi di situ digambarkan bahwa Yesus mencuci kaki dan dia para rasulnya, dan di situ dia memberikan makna pada apa yang dia jalankan ya. Suatu sikap yang menunjukkan kerendah hatian, itu yang pertama. Jadi pemimpin itu dalam hal ini Yesus ya sebagai yang menjalankan perjamuan itu, dia menampilkan suatu sikap rendah hati. Melayani ya Romo? Ya, yang menarik rendah hati sebenarnya kalau kita tahu dari bahasa Latin itu rendah hati itu humilitas. Dalam bahasa Inggris humility. Kita mengambil alih dari bahasa Inggris humility. Bahasa Latinnya humilitas. Itu akar katanya sebenarnya menarik, itu humus. Humus itu berarti lapisan tanah yang paling subur. Ya. Yang bisa menyaring unsur-unsur toksik
kalau mau ke dalam tanah disaring lewat humus itu sehingga menjadi bagus. Tanpa humus dia tidak akan tumbuh subur ya. Betul, di satu pihak begitu, tetapi di lain pihak dia memberikan nutrisi atau makanan yang perlu bagi tumbuhan untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi kelihatan bahwa sikap rendah hati itu sikap yang menumbuhkan daya kreatif, daya perkembangan dari masing-masing orang yang dikasih bimbingan itu ya. Tetapi sekaligus juga bahwa dia bisa menghindarkan pengaruh-pengaruh toksik yang datang dari luar, memfilternya lewat humus itu, lalu bisa kemudian bermanfaat bagi tumbuhan. Saya kira sikap humilitas atau humility bahasa Inggris ya, suatu sikap kerendahan hati itu dibutuhkan untuk seorang pemimpin ya. Bagaimana dia bisa mengembangkan, menumbuhkan apa yang dia bimbing di dalam perjalanannya, tetapi juga unsur-unsur yang negatif gitu ya, dia bisa filter itu sehingga nanti yang diperoleh itu adalah sesuatu yang positif. Itu yang pertama saya kira kelihatan di situ unsur kerendah hatian dalam artinya yang sangat original. Satu. Yang kedua yang juga saya lihat di situ menarik itu adalah pemecahan rotinya. Berbagi. Ya, pemecahan roti itu dikatakan bahwa dia mengambil roti lalu mengucapkan berkat yaitu doa orang Yahudi. Lalu sesudah itu roti itu dipecah-pecahkan. Dan yang menarik ini berbeda dari perjamuan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi dan dia sedang membuat perjamuan Yahudi pada waktu itu. Karena perayaan Paskah itu perayaan orang Yahudi. Yang menarik adalah bahwa dia memecahkan roti itu ya. Ini nggak dibuat oleh orang Yahudi ya. Lalu kemudian mengatakan inilah my body kan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu ya. Lalu juga nanti piala dia katakan ini adalah darahku ya yang ditumpahkan bagimu. Jadi suatu pemecahan roti yang membuat orang lain itu berkembang, selamat, pakai istilah teologis ya, mengalami keselamatan, lalu mengalami semua unsur positif, itu terjadi justru ketika bukan saya meraup semuanya, melainkan ketika saya memecahkan diri saya, ya, supaya apa? Supaya orang lain yang ada di sekitar saya yang sekarang kuperhatikan ini dia mendapat hidup. Begitulah menurut saya dalam pengalaman perjamuan terakhir itu dua momen menarik ini terungkap ya dalam bentuk simbolik tindakan Yesus sendiri lewat pembasuhan kaki yang pertama dan yang kedua lewat pemecahan roti. Dengan demikian dia mau mengatakan kalau kamu mau kemudian membuat orang lain berkembang, berbahagia, kamu sendiri jangan ragu-ragu, kamu perlu membagi dirimu. Kamu perlu all the best you have, kamu berikan pada masyarakat, ya. Kemudian biarkan dia berkembang. Jadi saya sendiri juga perlu sadar bahwa kewajiban seperti itu tumbuh dari dalam hati saya. Saya kira menarik dua poin itu kalau kita lihat tadi dalam peristiwa pemecahan roti dan perjamuan terakhir. Iya. Dan Yesus sebagai pemimpin, di mana dia berkumpul bersama 12 muridnya, dan hari itu dia juga tahu sebenarnya ada salah satu yang akan berkhianat, ya kan? Dan satu pesan khusus yang saya pikir mungkin bisa kita refleksikan untuk konteks kita sebagai bangsa adalah suatu kebersamaan. Kadang-kadang kita bersama tapi belum tentu ada kebersamaan, ya Romo. Dan beliau sebagai pemimpin bisa mengajak rakyatnya untuk mari kita bersama-sama. Ada nilai-nilai toleransi juga, Romo, yang saya pikir ada juga di dalam peristiwa itu. Bagaimana menurut Romo? Ini ada satu ulasan bagus ya dari seorang ahli kitab suci dari Jerman, ya Gerhard Löffing. Dia mengatakan, kalau nggak salah nama Gerhard Löffing itu, dia mengatakan bahwa sebelum Yesus bangkit, ya para murid itu merupakan satu kumpulan yang masing-masing punya cita-cita sendiri, punya gambaran dan visi sendiri. Latar belakang masing-masing. Latar belakang masing-masing ya. Ketika mereka ada yang punya gambaran bahwa Yesus Isa Al-Masih secara politik
yang akan membebaskan mereka dari penguasa Romawi. Okay. Ada yang mengatakan bahwa dia itu nanti akan menjadi pemimpin spiritual. Ya. Pokoknya ada yang mengatakan bahwa dia nanti akan menjadi revolusioner politik. Itu Yudas Iskariot dan Simon, misalnya Simon Iskariot yang punya cita-cita, punya gambaran bahwa dia akan terlibat dalam situasi politik, sehingga nanti dia bisa dimanfaatkan untuk situasi seperti itu. Ada yang punya motif ekonomi juga, ya. Mungkin Yudas masuk di bagian itu ya. Ekonomi ya. Iya, motif ekonomi supaya saya dapat untung ya. Jadi mereka punya pengharapan masing-masing. Punya masing-masing. 12 orang itu beda-beda semua. Dan mereka punya gambaran masing-masing yang sendiri-sendiri, ya. Tetapi menarik itu adalah bahwa ketika pengalaman, tentu saja pengalaman yang tadi dia berikan dalam arti simbolik, kamu memberikan diri, ya. Lalu juga itu kelihatan dalam misalnya peristiwa penyaliban, bagaimana saya menyerahkan hidup saya untukmu supaya kamu hidup. Dan yang terakhir itu, karena ini sebenarnya satu kaitan ya dengan kebangkitan ya. Ini bukan set yang terpisah-pisah sendiri, itu keliru. Jadi merupakan suatu rangkaian, set, ya suatu rangkaian yang memang berpuncak atau dimahkotai dengan peristiwa kebangkitan. Nah, sesudah peristiwa kebangkitan itu terjadi sesuatu yang lain, kata si ahli kitab suci itu. Bagaimana murid-murid yang tadinya mandiri, ya, maksud saya punya gambaran masing-masing, gambaran sendiri-sendiri ya, dengan cita-cita individual sendiri, itu akhirnya dipersatukan akan pengalaman akan Yesus yang bangkit, dan ini membuat mereka menjadi sadar bahwa kalau begitu yang dia katakan benar, maka sekarang saya harus menjadi saksi dia yang hidup dan menjadi pewarta dari orang yang sungguh-sungguh ini. Jadi unsur-unsur ekonomi, unsur-unsur politik, mereka tidak masukkan lagi sebagai perhitungan. Karena mereka punya tujuan yang sama. Mereka punya tujuan yang sama, dan punya istilahnya keselamatan dalam bahasa teologis, tapi menurut saya bisa juga disebut dalam arti sekuler sebagai kebaikan bersama. Kebaikan bersama sesuai dengan cita-cita gurunya. Ya, yang selama ini mereka cuma dapat pengajaran, tetapi lewat peristiwa salib itu dan peristiwa sebelumnya, cuci kaki, pemecahan roti, lalu mereka menjadi sadar bahwa kita semua diminta untuk justru memikirkan orang lain. Ya. Jadi ada solidaritas, ada kekompakan, ada soliditas. Ya. Mungkin kebinekaan itu menjadi sekarang kelihatan karena ada peristiwa yang mengikatnya seorang pribadi bernama Yesus itu. Itu menarik, dari mob, dari kelompok, dari pack mungkin ya kalau binatang itu, menjadi komunitas. Dan ada nilai-nilai kesetiaan di dalam kelompok ini. Nilai-nilai kesetiaan lalu kemudian menjadi lebih dikuatkan. Karena pengalaman-pengalaman akan Yesus yang bangkit membuat mereka mengatakan, itu ternyata betul yang dia katakan itu. Bahwa kita kadang-kadang sibuk dengan pikiran sendiri kan ya. Itu suatu ide yang memang kemudian berkembang lebih lanjut. Sesudah kebangkitan. Tapi sekali lagi saya akan melihat bahwa, tadi sudah saya katakan bahwa ini bukan suatu rangkaian yang tersendiri. Ya, betul. Ini suatu rangkaian yang step by step, little by little, itu dibangun lewat peristiwa-peristiwa yang ya kelihatannya dramatis ya, tetapi memuat kebenaran sungguh-sungguh. Baik, jadi itu peristiwa pertama ya, yang satu jamuan seperti pesta. Kalau mungkin bangsa kita baru mengalami pesta demokrasi. Oke, kita sekarang melihat peristiwa kedua. Tadi kita baru dari jamuan terakhir, kemudian Yesus ke kisah sengsara kedua, yaitu di Taman Getsemani. Kalau kita lihat di filmnya ya Romo, itu begitu dramatis juga. Yesus berdoa dalam kesendiriannya di Taman Getsemani yang penuh dengan pohon zaitun, yang juga itu merupakan tamannya orang Yahudi. Di Taman Getsemani ini doa yang Yesus yang paling menyentuh adalah ketika dia sebagai seorang manusia. Dia yang dibilang anak Tuhan, tapi pada saat itu dia hampir menyerah rasanya Romo. Sehingga dia bilang, jauhkan cawan itu dariku, biarkan cawan itu lalu dariku. Kalau rasanya dia sedang menawar Romo, kalau menurut saya dia sedang menawar pada saat, karena dia tahu penderitaannya akan luar biasa.
Dan Mel Gibson menggambarkannya cukup dramatis ya ketika dia berdoa sendiri karena memang dia dijauhkan dari, dia agak menyepi dari murid-muridnya. Dan Yesus menjadi benar-benar seorang diri, dia ingin menyerahkan diri pada Tuhan. Tapi pada saat yang sama juga dia taat pada tugasnya. Dia mengatakan bahwa terjadilah sesuai kehendakmu. Tapi sebagai manusia dia ingin menawar. Gimana Romo kalau melihat itu sekarang? Ya kalau kita lihat yang ditampilkan oleh Mel Gibson dalam film tadi, itu kan kelihatan, dan ini sesuai dengan kitab suci, itu juga kelihatan muka Yesus kan nggak bersih di situ, ya kan? Jadi ada seperti keringat. Nah kalau dari cerita kitab suci, itu bukan keringat yang keluar, tetapi darah. Ya toh? Itu ada penjelasan psikologis mungkin ketika orang berada dalam suatu keadaan sangat serius ya, keadaan sangat mencekam, itu sepertinya pembuluh darahnya bisa pecah ya. Tentu saja dalam pembuluh darah halus ya, dan itu kemudian menciptakan kesan bahwa itu berdarah ya, dan sungguh-sungguh berdarah. Memang doanya itu menjadi menarik bahwa kalau bisa Tuhan Bapak singkirkan ini dari piala ini, singkirkan daripadaku ya. Tapi bagi saya yang penting kalimat kedua ya, tetapi bukan menurut kehendakku melainkan kehendakmu. Jadi di sini kalau kita lihat ini konteksnya adalah bahwa dia berada dalam suatu situasi yang secara psikologis itu susah dibayangkan. Mungkin itu ketakutan yang luar biasa sampai keringatnya menjadi darah itu ya. Itu kan menunjukkan suatu situasi kejiwaan yang luar biasa tergoncang ya. Tetapi bagaimana dia memanage ini ya, dia mungkin melihat ini sebagai juga dia perhitungkan sebagai kesadaran dari akan sebuah konsekuensi dari sebuah tugas perutusan ya. Sebuah tugas perutusan itu memiliki konsekuensi ya. Dan Yesus saya kira dia tahu bahwa konsekuensinya itu akan mengerikan karena dia melawan kekuasaan, dia melawan pimpinan agama ya, dan dia melawan juga orang-orang yang kemudian tadinya dia bela. Dia juga akan mengalami situasi pengkhianatan dari para murid yang selama ini dianggap bagus-bagus, ternyata berkhianat ya. Dan situasi ini membuat dia merasa bahwa tidak bisa dia tahan. Ya. Itulah istilah piala. Piala itu sebuah penderitaan yang menunjukkan bahwa kedahsyatan situasinya itu memang sangat luar biasa. Tetapi menarik bahwa dia tidak menjadikan ini aku hindari, melainkan tetap ku terima asal engkau menghendaki. Ya. Berpasrah ya Romo. Iya. Ini yang dalam bahasa Yunani itu disebut oikeosis. Oikeosis itu berarti memeluk sebagai milik. Ya. Tapi, memeluk sebagai milik. Iya, artinya menjadikan itu menjadi milik sendiri. Sesuatu itu menakutkan, ya, sesuatu itu begitu mencekam, tetapi ini harus di-manage. Ya. Kalau kamu lari dari situ, kamu menjadi escapist dan kamu menjadi pengecut. Berarti ada endurance juga, daya tahan. Tentu saja untuk menanggung semua itu dibutuhkan endurance ya. Nah berhadapan dengan ketakutan ini bagaimana? Aku nggak mau sebenarnya. Kalau begitu kan menjadi lari dia. Tapi dia katakan bukan menurutku melainkan kehendakmu. Jadi kalau kamu memang mau, tidak apa-apa. Nah, di sini yang saya sebut sebagai oikeosis, menjadikan sebagai milik. Sehingga ketakutan dengan segala konsekuensinya dia sudah pikirkan, dan dengan demikian saya menjadi satu dengan Bapa sekarang dalam hal ini. Ketakutan hilang. Ya, itu saya kira menariknya di situ. Iya, Romo, ya, dia sebagai manusia dan akhirnya berpasrah dan menyerahkan ini menjadi bagian dari miliknya. Menjadi konsekuensi. Betul, dari konsekuensi. misinya Tugas yang harus ditanggung. Iya, ya. Betapapun berat ya. Apalagi berat. Kalau kita sambung lagi bahwa di Taman Getsemani itu ada peristiwa bagaimana Yudas menyerahkan Yesus, dia menjual Yesus di awal dengan 30 keping, yang itu kalau nggak salah setara mungkin tidak terlalu tinggi juga dan zaman sekarang. Tapi 30 keping itu ternyata didapatkan dengan memakai uang kas. Uang kas yang sebenarnya bukan haknya
Yudas juga. Jadi ada ketamakan dia juga, ada juga upaya untuk dia menyelamatkan diri sendiri. Berarti ada masalah moral dan etika, integritas. Ya. Ini yang juga menjadi problem atau menjadi isu terakhir di saat ini ya, setelah pemilu. Ketika kita melihat sendiri secara kasat mata, bagaimana moral dan etika itu dikorbankan karena untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Bagaimana itu menurut Romo? Mbak Tris, itu mungkin koreksi ya. Tadi kan itu uang 30 keping emas itu bukan dari kas mereka, bukan dari kas Yudas atau kas komunitas, melainkan itu adalah dari uang pimpinan agama, ya, yang membujuk Yudas, ya, tolong beritahu saya di mana dia berada, biar saya tangkap. Kamu nanti pimpinlah, karena kan mereka nggak semua mereka kenal Yesus secara face to face, ya, sehingga dia butuh orang dalam yang bisa membimbing mereka nanti, apalagi gelap kan di taman kan, tidak ada lampu seperti di sini, ya kan? Film sangat gelap. Iya, kemudian dia bisa ditunjukkan dengan cara mencium nanti. Iya. Ini jadi seperti uang suap ya, Romo? Seperti uang sogok, ya, tolong beritahu saya di mana gurumu sekarang. Dan itu diberikan dari si pimpinan-pimpinan agama itu. Jadi itu bukan dari uang komunitas mereka. Memang ada catatan bahwa Yudas terlepas dari itu ya, ini suatu kisah lain, bahwa Yudas memang sering dia dikatakan dia memegang uang kas, dan juga kadang-kadang uang kas itu tidak dia perlakukan sebagaimana intensi atau maksud dari orang yang memberi uang itu. Mungkin kita bisa katakan bahwa dia bisa nilep atau bisa dipakai untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan komunitas, ya. Nah, itu di situ kelihatan bahwa itu yang tadi saya katakan, motif ekonomi ada, motif politik juga ada. Tadi Romo mengatakan salah satu motif Yudas di dalam ini adalah mungkin ekonomi. Ya. Tapi juga politik. Tadi saya katakan bersama dengan Simon Iskariot, karena kata Iskariot dari kata Latin Sicarius itu berarti pedang yang pendek. Jadi itu kayaknya semacam penanda bahwa orang ini sungguh-sungguh orang punya maksud politik, tetapi memahami Yesus sebagai pembebas dari kekuasaan Romawi. Kita harus tahu bahwa orang Palestina pada waktu itu dijajah, ya. Dan maka dengan kata Iskariot itu Sicarius berarti belati, ya. Itu menunjukkan, ada penafsir yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya mengikuti Yesus dengan motif politik. Tapi kalau kemudian juga ada kisah bahwa dia sering memakai uang komunitas itu untuk urusan-urusannya sendiri, itu juga motif ekonomi juga masuk. Tapi pokoknya berkelindan ya, macam-macam unsur di situ. Yang menarik bagi saya gambaran seperti itu memperlihatkan bahwa kalau kemudian orang punya maksud jahat, punya keserakahan misalnya ya, itu kalau dipuaskan itu biasanya kemudian berputar lagi. Kalau kemudian saya haus akan kuasa atau haus akan bahkan juga sesuatu yang buruk ya, itu katanya itu seperti berputar kembali lagi dan lagi ya. Tidak akan pernah puas ya. Tidak akan puas ya. Dan hal yang sama seperti sebenarnya dengan kejahatan. Kejahatan itu juga katanya punya efek adiktif kan. Kalau saya sudah buat ini, lalu kemudian saya sepertinya akan membuat lagi dan seterusnya. Ya. Atau kalau saya punya nafsu serakah akan apapun, akan duit, ya, akan kekuasaan, akan power, ya, itu akan mau terus dipenuhi lagi dan lagi. Ya. Sama seperti satu kebohongan akan selalu ditutupi dengan kebohongan lain. Betul, untuk menutupi kebohongan pertama. Ya. Yang manusia tidak pernah puas. Maka dari itu di sini kalau diteruskan ya kemudian akan lingkaran setan terus-menerus ya, yang membawa efek kerugian bukan saja pada diri dia, tetapi juga pada diri orang lain. Betul. Nah itu kelihatan juga bagaimana kalau sebuah kejahatan itu kalau dijalankan sekali, ya, ketidakjujuran dijalankan sekali saja, itu akan kemudian cenderung berulang. Iya. Dan dalam kisah ini juga akhirnya kita lihat juga bagaimana Simon Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali ya, walaupun sudah disabdakan. Ini juga buah dari ya tadi ketidakpuasan masyarakat, ketidakpuasan seseorang, ketamakan, akhirnya sampai harus dia juga menyangkal. Di sini mungkin dia menyangkal karena dia takut. Ya. Begitu takut pada
resiko yang dia harus sampaikan untuk memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi dia lebih baik dia menutupi supaya dia tidak menjadi kena getahnya atau jadi korban daripada ketidakbenaran itu. Ya. Gitu, Romo. Betul. Ya. Baik, kita mencoba ke peristiwa berikutnya ya. Setelah tadi itu lebih pada kesabaran terhadap suatu pengkhianatan, tadi ada endurance ya menghadapi ini. Kemudian peristiwa berikutnya adalah ketika pengkhianatan oleh penghakiman. Peristiwa ketiga adalah dengan sidang Pontius Pilatus dengan tema kebenaran dan kebenaran yang disangkal. Kita lihat bagaimana peristiwa ini digambarkan di dalam film. Yesus sudah dalam kondisi terikat, ditarik dan dihadapkan di depan massa, dan ditanya kesalahannya sebenarnya apa kepada masyarakat. Tapi Pontius Pilatus tidak dapat menemukan, sehingga akhirnya ditarik dia ke dalam ruangan secara lebih tidak di depan publik ya. Dan dia mengatakan saya tidak menemukan. Dan akhirnya suatu penggambaran di film itu dia mencuci tangannya ya. Pontius Pilatus mencuci tangannya. Persis seperti bahwa dia melepaskan tanggung jawab dan menyerahkan ini kepada massa saja. Di sini kita lihat bahwa inilah kondisi yang juga agak mirip dengan kondisi sekarang, Romo. Kita bicara mengenai keadilan. Bagaimana para pemimpin dan para aparat hukum itu berani tidak untuk memperjuangkan atau memenangkan yang sesungguhnya benar, bukan hanya yang ada di masyarakat yang katanya. Nah, bagaimana Romo? Karena Yesus ini di sini sebagai, kalau kita lihat dia sebagai pejuang bagi tegaknya politik etik atau politik moral ya, yang berani mengkritik persengkongkolan antara pejabat agama dengan pejabat pemerintah di saat itu. Walaupun akhirnya memang ada konsekuensi bahwa Yesus akhirnya harus mati di kayu salib. Bagaimana Romo? Ini pribadi Pilatus ini menarik ya. Dia seorang gubernur ya pada masa itu di daerah jajahan. Ya. Jadi orang Romawi kan ya seperti kita tahu juga menjajah negeri sana sini, lalu di situ ada gubernur yang mewakili kaisar. Jadi dia langsung dibawa kaisar. Jadi mewakili menjadi wakil dari Romawi waktu itu. Sebagai orang yang tahu betul bidangnya, jadi dia sebenarnya berurusan dengan bidang politik. Jadi bukan dengan bidang agama, dengan bidang politik. Persoalannya itu adalah pimpinan-pimpinan agama itu memberikan pengaduan yang sebenarnya berkaitan dengan agama. Misalnya soal penghujatan, soal hari Sabat yang dilanggar, ya. Itu kan bukan bidang sebenarnya bukan bidang politik, ya. Jadi dalam arti itu Pilatus tidak melihat bahwa ada kesalahan. Tetapi ini menarik, orang seperti ini kemudian orang yang punya ambisi kekuasaan itu digocek oleh massa. Massa kemudian mengambil dalih dengan mengatakan Yesus itu pernah mengklaim menjadi raja. Dan kalau mengklaim menjadi raja, langsung kuping politisnya sensitif ya? Yang menjadi sensitif, ya. Menjadi positif karena dengan demikian, oh ini berkaitan dengan raja. Kekuasaan dia. Ya, kalau gue nggak tindak, itu repot. Maka kemudian di situ kemudian dia menjadi serius. Karena ada tuduhan bahwa ini menjadi persoalan politik, sudah bergeser situasinya. Yang tadinya diduga itu persoalan agama, oke, kamu adillah menurut caramu sendiri. Ya, sekarang ternyata tidak, bahwa dia kemudian menjadi musuh dari negara. Ya, bagaimana sebenarnya isu-isu politik, isu-isu agama, ya kita sudah tahu bahwa waktu itu sering dipakai juga kan, untuk memenangkan suatu tujuan. Dipolitisir sedemikian rupa ya? Ya, motif agama gampang dipolitisasi, motif politik apalagi kan ya. Dan Pilatus itu sebagai orang yang kekuasaannya nggak mau diganggu, begitu dia tahu bahwa ini ada saingan setidak-tidaknya isu ini berbahaya untuk persoalan politik, berarti kekuasaan dia, ya, dia kemudian bertindak. Hanya bertindaknya itu betul tadi bahwa dia kemudian mengabaikan unsur yang sangat penting di situ, yaitu unsur yang Yesus sebut sebagai unsur kebenaran. Unsur kebenaran. Ya. Ya. Dan dia akhirnya melepaskan pada pendapat umum.
ya kan? Dia serahkan pada pendapat umum. Ini kita lihat fenomena yang juga sekarang terjadi di masyarakat. Bagaimana akhirnya orang hanya mempercayai kebenaran yang ingin mereka lihat. Ya. Hoax itu begitu beredar dan mereka percaya. Itu kan masyarakat kita sudah beberapa kali terbelah karena berita-berita tidak benar. Dan akhirnya prinsip-prinsip keadilan pun akhirnya terkesampingkan. Ya. Ini menjadi beberapa kali kan, Romo? Ya, hanya begini, Yesus ada suatu dialog yang nggak jalan dalam adegan di situ, ya. Di situ Yesus beberapa kali mengatakan saya memberikan kesaksian tentang kebenaran, ya, dan juga sebenarnya sebelumnya sudah ada kalau kita baca Injil Yohanes tentang kebenaran, ya. Tetapi Pilatus pada akhirnya di situ mengatakan quid est veritas, pakai bahasa Latin dia kan. Ya, Pilatus pakai bahasa Latin, diandaikan juga Yesus mengerti bahasa Latin waktu itu karena bahasa yang dipakai biasa untuk situasi pada waktu itu, untuk pembicaraan dengan orang Romawi, antara orang sipil dan orang Romawi, orang pejabat militer. Di situ dia berkata apa itu kebenaran, ya. Tapi menarik bahwa di dalam Injil dialog itu berhenti dengan pertanyaan Pilatus, apa itu kebenaran? Ini menarik bahwa ada dua paham yang memberikan penafsiran terhadap peristiwa ini. Paham pertama mengatakan bahwa tidak butuhkan lagi penjelasan karena apa? Karena Yesus sudah omong sebelumnya. Ya, sehingga kalau orang sudah omong sebelumnya, dan kitab suci kan sebenarnya juga untuk jemaat, untuk orang Kristiani. Yang baca kitab suci sudah tahu apa itu kebenaran. Sehingga dialog itu lebih baik selesai saja. Kenapa harus dijelaskan lagi? Apa yang sudah panjang lebar dijelaskan? Itu pertama. Mengapa dialog itu berhenti dengan pertanyaan Pilatus, apa itu kebenaran? Quid est veritas? Apa itu kebenaran? Tapi yang menarik yang kedua ini, kebenaran itu bertolak belakang dengan kebenaran yang dipahami oleh Pilatus. Jadi kalau sudah bertolak belakang dalam artinya nggak ketemu, sehingga lu mau gali lebih lama pun tidak akan ketemu. Karena apa? Karena pemahamanmu tentang kebenaran dengan pemahaman saya tentang kebenaran beda. Nah, Pilatus punya paham kebenaran atau veritas dalam bahasa Latin, itu yang dihubungkan dengan kesesuaian antara pikiranku, antara yang ada di kepalaku dengan apa yang sudah jadi, kenyataan. Itulah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah apa yang saya pikirkan cocok dengan apa yang kemudian nyatanya ada. Ya, kesesuaian. Tapi ini problematis kalau hanya begitu. Ya, itu sebenarnya sangat minimal. Bahkan juga problematis karena kita tahu apa yang sesuai itu, apa yang ada merupakan fakta, itu kita tahu gampang dimanipulasi. Gampang dikotak-katik, ya. Itu kadang-kadang kita tahu dalam film kan, misalnya seorang dituduh menjadi pengedar heroin, ya. Ya, buktinya kan harus ada. Kalau rekayasa. Iya, bisa direkayasa. Jadi bagaimana kamu bisa mengetahui kebenaran kalau kemudian faktanya bisa direkayasa? Entah itu primitif, entah itu kemudian juga canggih dengan peralatan, ya. Nah, jadi itu tidak cukup kebenaran dalam arti itu. Yesus punya paham kebenaran yang mungkin pakai bahasa kita sekarang mudahnya itu kebenaran wahyu. Dalam arti dia percaya pada Bapa yang bisa diandalkan. Meskipun belum terbukti, tetapi pengalaman dia menunjukkan bahwa Bapa yang kuandalkan ini, dia tidak mengecewakan saya. Dan dialah yang paling benar. Ini menarik karena saya mencatat, Romo. Jadi di dalam peristiwa ini kalau kita bicara secara religiusitas ada yang vertikal dan horizontal. Iya. Yesus itu yang vertikal, dia keyakinannya terhadap Bapa, dan yang terjadi pada Pontius Pilatus itu horizontal karena dia hanya mempercayai yang dia mau, ya itu masyarakat. Betul. Maka dari itu ini nanti sekali lagi menjadi jelas pada waktu Paskah. Ya. Yesus kan mengatakan kebenaran dalam arti Bapa yang kupercaya, yang kupegang itu dia tidak mengecewakan aku, bahwa dia bisa kuandalkan, bahwa dia akan membawa aku keluar dari kesulitan ini, ya. Dan itu terjadi kan dengan peristiwa kebangkitan. Ya. Tapi kan pada waktu itu belum. Nah, inilah dia.
kebenaran itu bukan sesuatu yang bisa ditunjuk dengan jari saja, ya. Tetapi kebenaran bisa berarti juga suatu paham yang kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Dan pada Yesus itu kelihatan kebenaran Bapa itu disebut benar karena Bapa itu bisa kuandalkan. Allah itu disebut benar karena Allah itu bisa kupegang meskipun sekarang aku mengalami susah payah. Seperti kita dalam bahasa sehari-hari lah. Aku mengatakan dia sahabatku yang benar, my true friend. My true friend itu berarti bahwa dia tidak akan mengkhianatiku. Dia tidak akan mengecewakanku. Ya. Meskipun aku belum mengalami, tapi aku sudah punya keyakinan. Itulah dia, kebenaran dalam arti Yesus. Sementara pada Pilatus itu kebenaran berarti apa yang sudah jadi. Ya, apa yang sudah dia lihat apa itulah. Yang sudah lihat, ya. Padahal yang dilihat itu gampang dimanipulasi. Betul. Ya. Dan dia tidak ingin juga menggali lebih jauh. Iya, tidak menggali lebih jauh. Karena tidak berani mungkin. Iya, maka itu menarik di sini bahwa dialog berhenti di situ. Kalau kita lihat dalam kitab suci, dialog Yesus dengan Pilatus berhenti dengan pertanyaan Pilatus. Apa itu kebenaran? Titik, tidak ada dialog lagi. Mungkin itu menjadi tugas kita memang untuk menggali apakah kita kebenaran juga dalam berbagai sendi kehidupan. Betul, tentu saja kita juga bisa memahami kebenaran itu, yuk lihat dari perspektif mana. Iya. Ada kebenaran puitis, ada kebenaran fisika, ya know? Ada kebenaran dalam arti keseluruhan data, ya know? Iya. Juga sebenarnya juga pertimbangan-pertimbangan saya masuk kan di situ juga bisa masuk ke dalam pertimbangan mengenai kebenaran. Ya. Tapi ini kan persoalan filsafat yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan keyakinan Yesus akan Bapaknya bahwa dia bisa diandalkan dalam segala perkara. Gitu. Ya. Baik Romo, terima kasih. Nah sekarang kita lihat peristiwa berikutnya tadi setelah penghakiman. Kita masuk ke peristiwa ke tema keempat, yaitu jalan salib Yesus, ketabahan terhadap penderitaan. Ini begitu dramatis juga di film. Sesuai Romo sempat menyarankan, ada bagian seorang ibu menggendong anak bayi berwajah setan, Romo. Di dalam sebelum Yesus memulai jalan salibnya. Dan kita tahu bagaimana penderitaan Yesus dalam jalan salib. Dari awal dia sudah dipukuli dan akhirnya harus menanggung salibnya sendiri dan sampai ada dibantu. Apa yang Romo bisa sampaikan dari peristiwa ini kalau kita kaitkan juga dengan kehidupan kita sekarang? Ya, yang menarik dari film itu justru adegan ini nih, si perempuan itu sebenarnya nggak jelas perempuan atau laki-laki karena dia seperti androgen ya, suatu makhluk campuran gitu ya. Dalam adegan sebelumnya ada dia nggak jelas laki-laki atau perempuan ya, bahwa dia membawa seorang bayi dengan muka tua seperti tuyul ya kan, dan tersenyum lagi kan, itu dia yang itu. Nah itu adalah ini yang tadi saya katakan suatu gambaran yang dimaksudkan oleh mistikus Jerman tadi, bahwa kalau lu buat kejahatan ya, atau buat sesuatu yang crime ya, yang buruk ya, entah itu namanya kebohongan seperti tadi ya, atau keserakahan yang mau dipuaskan lagi dan lagi, itu akan menghasilkan terus-menerus generasi baru, artinya kejahatan baru. Itulah dia simbol dari si bayi kecil itu, yang mukanya mengerikan. Ya. Ini sebenarnya tidak ada di dalam kitab suci. Bagian ini tidak ada dalam kitab suci. Tidak ada ya? Tidak ada, tetapi bagian ini sisipan dari Mel Gibson untuk mengambil inspirasi dari mistikus Jerman itu, abad pertengahan, yang mengatakan kejahatan itu selalu saja melahirkan kejahatan baru. Ya kan, keserakan melahirkan keserakan baru, kebohongan sekarang melahirkan kebohongan baru. Maka kalau sudah dimulai dengan kebohongan sesuatu, akan nanti berakhir juga dengan kebohongan. Itu menarik bahwa ini kan mulai dengan penganiayaan Yesus kan, ya. Dan di situ kelihatan ketika kekejian terulang, violence terjadi, dia nanti akan muncul violence berikut. Dan akhirnya bangsa ini tidak berhenti dari penderitaan dan violence itu. Padahal kita justru ingin menampilkan bahwa tidak semua harus diselesaikan dengan violence. Ya, itu yang disebut lingkaran setan. Violence. Jadi violence itu akan berputar terus sampai kemudian diputus
Justru itu makna dari Yesus menurut saya menjadi penting di sini. Yesus itu memberi inspirasi juga bagi Mahatma Gandhi dengan gerakan non-violence-nya atau prinsip ahimsa. Ya, Gandhi mengatakan terus terang saya mengagumi Yesus. Ya, tapi saya tidak senang jadi orang Kristen karena orang Kristen dianggap waktu itu penjajah kan, ya penjajah Inggris maksud saya ya. Nah dia mendapat inspirasi dari Yesus justru dari gerakan non-violence ini. Ya, alasannya logikanya sebenarnya sederhana, mata ganti mata begitu prinsip orang Yahudi pada waktu dulu, ya, gigi ganti gigi. Tapi kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, lalu nanti semuanya akan ompong dan akan semuanya buta kan, ya. Maka non-violence itu berarti bahwa saya merasa enough dengan violence ini, saya harus berhenti, saya harus memutuskan itu. Itu dibalas dengan, makanya itu yang dibalas dengan kasih. Yeah. Maka Yesus sendiri menjadi kurban violence, supaya dengan dia itu kemudian diharapkan komunitas yang hidup baru itu, sesudah dia, itu selesai dengan persoalan violence itu. Ya. Dan inilah yang terjadi dengan kisah itu. Ya. Dan ini perjalanan panjang yang kita lihat juga panjang. Perjalanan Yesus yang panjang ini untuk dan pedih ya. Ini juga sebenarnya juga kalau kita bisa sedikit kaitkan dengan bangsa kita, kita juga mengalami perjalanan demokrasi yang panjang, Romo, dan terjal ya, artinya naik turun dengan segala masalahnya. Tapi kita tetap harus punya semangat. Nah, bagaimana kita, masyarakat ini mungkin juga akhirnya sudah kecewa berkali-kali terhadap elit, terhadap para pemimpin yang duduk di dalam pemerintahan yang mestinya memperjuangkan nasib mereka. Nah, ini harus juga kembali lagi tadi punya daya tahan, karena ini dalam suatu perjuangan demokrasi, Romo. Demikian. Ya. Oke, kita mencoba ke peristiwa berikutnya, yaitu yang terakhir, itu adalah peristiwa pengorbanan yang akan mendatangkan kehidupan. Bagaimana Yesus wafat di kayu salib setelah dicambuki luar biasa, tapi pada akhirnya Yesus bangkit di hari ketiga. Di situ ada penderitaan tapi juga ada harapan, Romo. Apa yang bisa kita ambil dari kekuatan Yesus yang bertahan dalam penderitaan ini, suatu jalan salib? Kalau saya boleh sedikit mengaitkan dengan perjalanan bangsa kembali, adalah suatu jalan demokrasi. Bangsa ini berjalan demokrasi, dua hal yang berbeda tapi masih berkaitan. Dua-duanya mengenai panggilan hidup, ada satu tujuan yang ingin dicapai. Jalan salib Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Jalan demokrasi kita ini untuk mensejahterakan, untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sementara kalau saya jadi berpikir, Romo, dalam pesta, balik lagi ke pesta demokrasi yang baru lewat, jangan-jangan masyarakat juga nggak semua ingat atau lupa tujuan pesta demokrasi kita itu sebenarnya untuk kesejahteraan, bukan hanya untuk kepentingan satu dua pihak tertentu. Nah, bagaimana kita bisa merefleksikan kisah jalan salib ini kalau kita bicara dengan pesta demokrasi kita yang baru saja berakhir? Kalau saya sih menarik setidak-tidaknya dua pesan ya, Mbak Tris, dua makna dari peristiwa ini, peristiwa penyaliban dia juga Paskah. Ya. Yang pertama saja ini adalah sebenarnya sebuah pesan teologis. Jadi yang berkaitan dengan bagaimana kualitas kerohanian kita itu diharapkan bisa kembang dari peristiwa ini. Kalau kita lihat peristiwa Paskah sebenarnya menunjukkan sebuah pesan jelas, yaitu dari makna pertama ya, makna spiritual, bahwa dia mengajak kita untuk percaya pada Allah yang tidak membimbing setengah jalan, melainkan membimbing kita sampai daripada kepenuhannya, ya, pada peristiwa Paskah. Ya. Jadi percaya pada Allah yang bukan saja menjadi pencipta kita, melainkan yang menjadi penyempurnanya juga. Ya, Allah yang bukan saja awal, tapi juga Allah yang sama pada bagian akhir. Ya. Allah yang menjadi Alfa,
dan yang menjadi Omega itu Allah yang sama. Dan dalam gerak ini ya kelihatan bahwa Dia tidak membimbing kita, mendampingi kita setengah jalan, termasuk dalam aneka penderitaan, melainkan membimbing kita sampai pada kepenuhan dan kesempurnaannya. Dia itu sangkan paraning dari segala sesuatu. Allah yang awal dan awal yang akhir. Dan ini Allah yang sama, ya. Maka Dia pada akhirnya kemudian Dia bukan saja menciptakan, tetapi juga sesudah kematian sanggup membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Jadi bersama-sama dengan kita, jadi kita menderita, bahagia mengucap setuju bersama. Betul. Bahwa kita dengan demikian tidak sendirian, dan Allah ini adalah Allah yang sama, yang menemani kita. Itu bagi saya yang pertama. Mungkin yang kedua juga arti untuk setiap orang, entah itu orang Kristen, entah itu orang Kristiani, orang Buddhis atau orang Muslim atau apapun. Menurut saya Paskah itu punya pesan universal, yaitu bahwa apa? Bahwa beranikah kita percaya kepada Allah yang sedemikian itu? Karena setiap orang kan pada momen yang sangat eksistensial, momen kematian, pada akhirnya kan orang berhadapan dengan pertanyaan terakhir. Kemana saya sesudah ini? Apakah saya berakhir dengan nothingness, menjadi absurd? Atau saya percaya berarti saya masuk ke dalam pelukan cinta Tuhan yang membuat saya penuh, yang membuat saya bebas, yang membuat saya sempurna. Maka perayaan Paskah itu mengundang setiap orang agamanya apapun untuk berani mempercayakan diri pada Allah yang sedemikian itu. Bukan Allah yang sesudah kita susah, sampai nanti ya, kemudian bisa. Iya, Allah yang secara konsisten, konsekuen membimbing kita sampai pada kepenuhannya. Itu makna spiritual dari saya. Jadi menurut saya punya makna yang sangat mendalam. Nah, arti kedua, itu berarti setiap perjuangan kita, ya, untuk apapun yang kita anggap baik. Misalnya saja perjuangan demokrasi untuk kebaikan bersama, atau untuk keadilan sosial menurut cita-cita Pancasila. Ya. Bahwa perjuangan yang baik itu berada dalam restu Allah. Ya. Bahwa untuk itu gerak kita itu terus-menerus tidak putus ke situ. Ya. Dan di situ segala macam penderitaan, segala macam prahara itu bisa kita tanggung. Tapi kita bergerak bersama Allah menuju kebaikan bersama. Atau pakai nilai yang tertinggi lah. Saya kasih contoh misalnya Bung Karno ya. Bung Karno dia tahu bahwa dia sadar betul bahwa dia punya konsekuensi. Mungkin punya salib dalam istilah orang Kristen ya. Punya salib kalau dia punya cita-cita untuk membawa bangsa Indonesia kepada kemerdekaan. Ya. Dia pasti akan dihantam oleh penguasa politik. Betul. Dan orang lain juga ada yang nggak cocok dengan cita-cita dia. Dan nyatanya kemudian dia diadili dan dia dibuang misalnya ke Bengkulu. Hatta itu ke Bovendigul. Pertanyaannya, apakah dibuang ke sana itu senang atau tidak itu kan? Bahwa orang dijauhkan dari orang-orang yang selama ini menjadi rekan saya berpikir. Ya, semua tokoh-tokoh pergerakan ada di Jawa. Dan Soekarno ditarik semua kan dari situ. Benar-benar disingkirkan. Itu kan berarti sebuah penderitaan. Bukan penderitaan fisik ya. Dalam arti kemudian saya punya luka, tapi itu sebuah penderitaan batin yang harus ditanggung oleh Soekarno. Supaya apa? Supaya sadar bahwa ini memang harga, memang ini salib yang harus ditanggung untuk kebaikan bersama. Hal yang sama juga menurut saya juga dengan perjuangan demokrasi. Maka menarik bahwa demokrasi itu demokrasi perjuangan sebenarnya. Karena bagaimanapun juga cita-cita untuk keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia itu tidak bisa berhenti. Betul. Maka itu harus ada perjuangan, harus ada endurance, harus ada daya tahan, harus ada kemampuan untuk menahan sakit, meskipun kita tidak selalu menang, tetapi bahwa orang tidak putus untuk fighting terus-menerus, ya itu bagi saya pesan sangat universal. Ada satu tadi, saya sepakat dengan Romo bahwa endurance ya. Jadi ini perjuangan demokrasi, kalau kita kembalikan atau kita bandingkan dengan jalan salib, memang ya demikianlah yang harus kita
semangat yang kita miliki bertahan, endurance untuk bertahan, dan karena akan banyak sekali tantangan dari sisi baik secara mental, secara spiritual juga. Dengan tantangan juga kita berhadapan dengan masyarakat yang tadi ada pragmatis, kita punya masalah moral dan etika. Tapi akhirnya kita harus tetap punya harapan. Sebagai manusia kita punya harapan, ada Tuhan, karena kita bicara tadi ada Tuhan yang akan selalu menyertai jalan kita, sehingga tujuan akhir dari demokrasi, jalan demokrasi yaitu masyarakat yang sejahtera ini bisa kita tercapai dengan keyakinan tadi. Ya, hanya jalannya kemudian perlu juga cocok ya. Ya, kalau misalnya jalan itu kan sarana ya. Ya, sarana cocok dengan cita-cita ya, dan juga dengan kemampuan kita untuk memanfaatkan sarana seefektif mungkin. Saya ini belajar kendo ya, saya belajar ilmu pedang, ilmu pedang Jepang. Itu saya ingat ketika saya masuk ke dalam dojo itu, sensei saya berkata begini ya, Simon ya, katana wa tameshi desu ya, ken no kokoro ga midare ite wa bushido o kiwameru koto wa dekinu zo. Ini mestinya ada subtitle. Iya nih, yang artinya Roma mungkin bisa jelaskan. Yang artinya begini, pedang itu ya adalah jiwa ya. Maka dari itu kalau pedangmu tidak sekuat jiwamu ya, kamu mustahil bisa memenangkan jalan sang petarung. Jadi jalan seorang pejuang, sang petarung itu ditentukan dari spiritnya, bukan dari pedangnya. Bukan dari pedangnya, ya. Pedangnya itu akan mengikuti spirit nanti, ya. Maka dari itu kalau spiritmu jatuh, pedang nggak ada gunanya, ya. Itu hanya jadi alat, hanya tools. Tapi pedang itu mesti sama kuatnya dengan spirit. Maka dari itu spirit jangan pernah patah. Perjuangan untuk sebuah sebuah sistem politik yang menurut saya demokrasi memang tidak ideal, karena bisa saja dalam demokrasi yang jahat bisa menang, gitu. Tetapi demokrasi adalah jalan politik yang paling cocok dengan martabat manusia, dengan kebebasannya, dengan kemampuan rasionalnya. Itu tidak ideal. Oleh para filsuf sendiri juga demokrasi dikritik. Tetapi bahwa dalam perjuangan ke arah yang baik itu kita tidak pernah patah, tidak pernah boleh patah, ya. Kebalikannya, kita mesti mencari cara yang lebih cocok untuk nanti memenangkan itu. Mungkin tadi maksudnya dari sensei saya jadi mengerti sensei saya. Ternyata Romo ini juga fasih bahasa Jepang nih kelihatannya ya? Ya bisa, karena yang prinsip-prinsip itu saja sih. Baik, jadi kita juga artinya saya bisa, kalau boleh saya sampaikan, simpulkan, jadi kita tidak boleh putus asa Romo dalam perjuangan ini. Tapi sekali lagi yang penting juga mental yang kuat ya, tidak hanya juga tidak bergantung pada tools yang kita punya, alat-alat, tapi juga keteguhan hati. Batin ya. Batin, kebersamaan untuk memperjuangkan demokrasi, tujuan akhir masyarakat adil sejahtera. Ya, kokoro itu. Jadi kita tidak boleh putus asa ya Romo ya. Baik, terima kasih banyak Romo atas bincang-bincangnya siang ini. Saya belajar banyak dan saya juga berharap Sobat BKN juga mendapat pencerahan ya, khususnya pada hari Paskah ini. Baik Sobat BKN, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara talk show hari ini. Seperti Yesus yang mengorbankan nyawanya demi keselamatan umat manusia, demikian juga rakyat mengorbankan dan memberikan harapan, kepercayaan dan optimisme pada setiap pemimpin yang ditugaskan untuk berbakti demi bangsa dan negara. Mari kita terus perkuat solidaritas dan subsidiaritas di antara sesama dan anak bangsa dengan meneladani Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada umat-Nya, sambil menjaga kedaulatan demokrasi di negara tercinta ini demi mewujudkan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera. Jangan lupa Sobat BKN untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube BKN PDI Perjuangan, dan terus saksikan konten-konten menarik selanjutnya. Akhir kata, kami ucapkan selamat Pesta Paskah bagi umat Kristiani dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim di bulan Ramadan ini. Saya Trisya Lelonowati Sumaryanto pamit undur diri. Sampai jumpa, Shalom, salam damai untuk kita semua. Merdeka!